Hai, assalamualaikum. Welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Kubalas suamiku dan keluarganya yang matre, part 21. Maya mengamati ekspresi ketakutan di wajah Bu Rani dan Siska sebelum akhirnya menjawab dengan nada datar. Syaratnya sederhana, dan ini adalah satu-satunya cara kalian bisa menyelesaikan semua ini tanpa harus menghadapi lebih banyak kesulitan. Siska menggigit bibirnya, menunggu dengan cemas. Apa syarat itu, Kak Maya? Maya menarik nafas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku ingin kalian mengakui semua kesalahan kalian di depan umum. Aku ingin kalian membuat pernyataan yang jelas bahwa selama ini kalian telah menghancurkan hidupku dengan perlakuan buruk kalian, dan itu semua terjadi di bawah pengetahuan Dika. Aku ingin kalian memohon maaf padaku di depan semua orang. Dan aku ingin itu direkam dan disebarkan ke seluruh media sosial. Kalau kalian setuju, aku anggap utang itu lunas." Bu Rani tersentak mendengar permintaan Maya. "Maya, permintaanmu itu akan menghancurkan reputasi keluarga kami. Tidak bisakah kamu meminta sesuatu yang lain? Kami akan melakukan apa saja. Tapi jangan ini." Maya menggeleng tegas. "Ini satu-satunya cara. Kalian sudah menghancurkan harga diriku dulu. Sekarang saatnya kalian merasakan hal yang sama. Jika kalian tidak setuju, utang itu akan terus bertambah. Dan kalian akan menghadapi lebih banyak masalah daripada yang bisa kalian bayangkan." Siska menatap ibunya. Matanya mulai berkaca-kaca. "Bu, kita tidak punya pilihan lain. Kalau kita tidak melakukan ini, utang itu akan membunuh kita. Kita sudah berusaha keras untuk bertahan, tapi kalau bunga utang itu terus naik, kita akan kehilangan segalanya." Bu Rani memejamkan matanya, berusaha menahan air mata. "Maya, kamu benar. Ini semua memang kesalahan kami. Aku tidak punya alasan lagi untuk membela diri. Tapi, tidak ada tapi," potong Maya dengan dingin. "Kalian sudah membuat pilihan ketika kalian memperlakukanku seperti itu. Sekarang saatnya kalian menanggung akibatnya. Aku tidak akan mundur dari permintaan ini. Pilihannya hanya dua. Kalian melakukan apa yang aku minta, atau kalian tetap terbelit utang itu." Siska akhirnya menangis terseduh-seduh. "Kami akan melakukannya, Kak Maya. Aku tidak ingin lagi melihat ibu dan bapak menderita. Kami akan melakukan apa yang kamu minta, asalkan kamu benar-benar menghapus utang itu." Maya menatap Siska dengan pandangan kosong. "Aku akan memberikan kalian waktu untuk mempersiapkannya. 1 minggu dari sekarang, kalian harus sudah siap dengan permintaan maaf itu. Aku akan menghubungi seseorang untuk merekamnya dan memastikan semuanya dilakukan dengan benar." Bu Rani akhirnya mengangguk dengan lemah. "Baik Maya, kami akan lakukan sesuai permintaanmu. Kami akan menyampaikan permintaan maaf itu di depan umum." Maya berdiri dari sofa dan menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya. "Ingat, 1 minggu. Jangan coba-coba untuk menghindar atau menunda, karena aku tidak akan memberikan kesempatan kedua." Dengan langkah mantap, Maya berjalan keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang.
Saat pintu rumah tertutup, Bu Rani dan Siska hanya bisa saling menatap dalam keputusasaan. Hari-hari berikutnya diisi dengan kegelisahan di rumah Dika. Bu Rani dan Siska berusaha untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Tetapi bayangan pertemuan dengan Maya dan syarat yang diajukan terus menghantui mereka. Dika yang baru saja pulang dari pekerjaannya segera menyadari perubahan suasana di rumah. "Kenapa kalian terlihat begitu tegang?" tanya Dika saat melihat wajah pucat ibunya. Bu Rani mencoba untuk tersenyum, tapi gagal. "Dika, ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Maya datang ke sini beberapa hari lalu dan dia mengajukan syarat untuk melunasi utang kita." Dika mengernyit, mencoba memahami apa yang dimaksud ibunya. Apa yang dia minta? Apa dia masih berusaha menyakiti kita? Siska yang duduk di sebelah ibunya dengan pelan menjawab, "Maya ingin kita membuat pengakuan di depan umum. Dia ingin kita mengakui semua kesalahan yang pernah kita lakukan padanya dan meminta maaf secara terbuka. Kalau kita tidak melakukan itu, utang kita akan terus bertambah." Wajah Dika seketika berubah menjadi tegang. "Apa? Bagaimana bisa dia meminta hal seperti itu? Itu akan menghancurkan kita semua. Ibu, Siska, kalian tidak mungkin setuju dengan permintaannya, kan?" Bu Rani menundukkan kepalanya. Air matanya mulai mengalir. "Kami tidak punya pilihan, Dika. Utang itu terlalu besar dan bunganya semakin mencekik kita. Kalau kita tidak memenuhi permintaannya, kita akan kehilangan segalanya." Dika menghela nafas berat dan berjalan mondar-mandir di ruang tamu, mencoba memikirkan jalan keluar. Tidak ada cara lain. Mungkin kita bisa bernegosiasi dengannya lagi. Mungkin kita bisa menawarkan sesuatu yang lain. Siska menggeleng. Tidak ada jalan lain, Kak Dika. Maya sudah tegas dengan keputusannya. Kita harus melakukannya. Atau kita akan terjebak dalam utang selamanya. Dika berhenti dan menatap Siska dengan mata penuh amarah dan frustasi. Dia benar-benar berubah menjadi orang yang berbeda. Ini bukan Maya yang aku kenal. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Siska hanya mampu menundukkan kepala dan menangis lagi. Sementara Bu Rani berusaha menenangkan anaknya. "Dika, kita harus menerima kenyataan. Semua ini terjadi karena kesalahan kita sendiri. Kalau saja kita tidak memperlakukan Maya begitu buruk dulu, mungkin kita tidak akan berada dalam situasi ini sekarang." Dika menggertakkan giginya, marah pada dirinya sendiri dan keadaan yang mereka hadapi. "Aku akan bicara dengan Maya lagi. Aku tidak peduli berapa kali dia menolakku. Aku akan mencari cara agar kita bisa keluar dari masalah ini tanpa harus menghancurkan nama baik kita." Beberapa hari kemudian, Dika berdiri di depan kantor Maya dengan perasaan campur aduk. Ini bukan pertama kalinya dia berada di sini. Tapi kali ini berbeda. Dia tahu Maya tidak akan mudah dibujuk. Tetapi dia tidak bisa membiarkan keluarganya hancur begitu saja. Dengan tangan gemetar, Dika mengetuk pintu ruangan Maya. "Masuk," ucap Maya dari dalam. Dika pun perlahan membuka pintu itu, lalu masuk dengan perasaan tegang. Maya menatapnya sejenak,
dan membiarkannya masuk. Dika melangkah masuk, merasa canggung dengan suasana yang tegang. Maya sudah bisa menebak apa yang akan Dika bicarakan. Apa yang ingin kamu bicarakan? Maya duduk di sofa, menatap Dika dengan tatapan yang sulit dibaca. Dika menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. Maya, aku paham bahwa kami sudah banyak menyakiti kamu, dan aku tidak akan pernah memaafkan diri sendiri atas semua itu. Tapi permintaanmu terlalu berat. Mengakui semua kesalahan kami di depan umum, itu akan menghancurkan keluarga kami sepenuhnya. Aku mohon, bisakah kita menemukan cara lain untuk menyelesaikan ini? Maya mendengarkan dengan tenang, namun tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur dari keputusannya. Dika, kamu sendiri yang bilang bahwa kita sudah tidak ada hubungan lagi. Jadi kenapa kamu masih peduli pada apa yang terjadi pada keluargamu? Lagi pula, ini hanya pengakuan. Mengakui kesalahan adalah langkah pertama untuk menebus dosa-dosa kalian. Dika menggertakkan giginya. Tapi dengan cara seperti ini, Maya, ini akan menghancurkan reputasi kami. Tidak hanya di lingkungan sosial, tapi juga di tempat kerja, di mana-mana. Kami akan kehilangan lebih dari sekedar uang. Maya menatap Dika dengan dingin. Apa kamu pikir aku tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya, Dika? Kamu dan keluargamu membuatku kehilangan harga diri, kehilangan martabat, dan hampir kehilangan semuanya. Sekarang kalian harus menghadapi konsekuensinya. Ini bukan tentang menghancurkan kalian. Ini tentang memberi pelajaran bahwa setiap tindakan ada akibatnya. Dika menggenggam kedua tangannya erat, berusaha menahan amarahnya. Maya, aku tahu kami salah, tapi tolong beri kami kesempatan untuk memperbaikinya dengan cara yang lebih baik. Maya mendekatkan tubuhnya ke arah Dika, menatapnya dengan tajam. Aku sudah memberimu kesempatan, Dika, tapi kamu memilih untuk tidak membelaku, untuk tidak melindungiku ketika aku sangat membutuhkanmu. Sekarang, kamu tidak punya hak untuk meminta kesempatan lagi. Kamu bisa melakukan permintaan maaf itu atau tidak, tapi aku tidak akan merubah keputusanku. Dika terdiam, menelan ludah pahit yang ada di tenggorokannya. Ia tahu bahwa Maya sudah tidak bisa lagi diajak berkompromi.